Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dipanaskan dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya kerana dosa apa dia dibunuh dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar dan apabila langit dilenyapkan dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam dan malam apabila telah larut dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsy, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercayai. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya, yaitu Jibril, di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang baik, yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kalian akan pergi? Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak akan dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, kita sekali lagi Allah beri izin untuk bersama dan membaca ayat-ayat
Kalaulah Allah bagi seperti mana yang Rasulullah SAW terangkan, Allah akan memberi setiap huruf 10 kebaikan, maka alhamdulillah di pagi ini kita dapat banyak kebaikan. Yang namanya hidayah ini, kalau orang tahu 10 kebaikan daripada Allah itu, tentu orang akan beratur untuk mendapatkan kebaikan. Cuma manusia ini ketika dia hidup di dunia, dia melihat kebaikan itu apa yang bentuknya berhubung kait dengan dunia. Dunia ini dia dekat, boleh dilihat, boleh diraba, boleh dirasa. Nah, jadi manusia itu tertarik kalau kebaikan itu yang dekat, segera dia rasa, dia lihat. Tapi kalau yang tidak nampak, yang sifatnya ukhrawi, tak nampak, gaib, nah itu orang tidak tertarik. Padahal kalau ianya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin nilainya lebih baik daripada apa yang kalau ianya nampak. Nah, inilah banyak orang ingin mencari kebaikan, tetapi tidaklah dia dapat kebaikan melainkan apabila Allah beri keizinan untuk dia mendapatkan kebaikan. Jadi kita berada di tempat ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita ini mempunyai kelebihan-kelebihan dari diri kita, tetapi karena Allah mengizinkan kita, karena Allah memberi kita petunjuk, karena Allah menganugerahkan kita. Jadi alhamdulillah, bersyukur. Kemudian kita tadi tengok baca terjemahnya. Jadi Al-Quran ini sebenarnya apabila kita baca, dia memberi penjelasan terang. Kecuali kalau di sana ada perkara-perkara yang memang mutasyabihat, yang tidak jelas. Tetapi sepintas lalu kalau kita baca, jelas kita. Allah bagi kepada kita gambaran yang jelas. Kalaupun kita tidak paham sebab perkara itu belum terjadi dan belum ada pengalaman bagaimana misalnya idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Kita pun belum pernah melihat digulung itu macam mana. Kalau apabila karpet digulung kita tahulah. Dan bagaimana nanti kalau digulung, kita tidak tahu. Tetapi Allah beritahu bagaimana kalau ianya terjadi. Nah, ini adalah disebutkan oleh Allah untuk memberi kesadaran kepada kita. Sekarang ini matahari dia berada dalam keadaannya berfungsi untuk memberi manfaat kepada kita, dan hari-hari kita memanfaatkannya. Tapi tidak banyak manusia yang mengambil manfaat dan merasa itu adalah daripada Allah, lalu bersyukur kepada Allah. Nah, nanti kalau dia sudah
dihilangkan. Ketika itu ada yang Allah nak sampaikan. Tapi kalau kita baca sepintas lalu digulung, kita paham, tapi bagaimana ianya digulung kita tidak tahu, melainkan nanti kalau kita berjumpa dengan hari kiamat. Kemudian yang kedua apa? Wa izan nujumun qadarat, dan apabila bintang-bintang berguguran. Kalau bintang-bintang berguguran, bintang itu besarnya macam mana? Besar. Kalau dia berguguran, habis lagi lah, hancur lah. Nah, sekarang ini dia bergantung. Nah, ini kalau kipas berguguran, lari kita. Jadi kalau itu berguguran, kita nak lari kemana? Cuma adakah dengan kekuasaan Allah yang nampak, yang sekarang ini kita hidup tenang, kita ingat kepada Allah? Belum lagi bintang-bintang gugur, baru corona gugur. Artinya apa? Barulah orang nak jaga kebersihan. Bayangkan nak beli apa? Sanitizer apa? Itu habis klinik-klinik. Artinya apa? Kesadaran manusia itu untuk menjaga kebersihan luar biasa sekarang. Baru yang gugur apa? Corona. Jadi manusia begitu. Kalau dia terjadi, dia akan bergerak macam manapun, cari farmasi sini tak ada, farmasi sini tak ada, farmasi sini tak ada. Pergi akhirnya mana? Pergi Kidurong, bawa dah. Saya semalam dari Mekah ni, pergi ke Mekah, cari dah habis. Saya tanya bila stok datang, belum tahu lagi. Itu di sana bukan banyak klinik farmasi. 2 farmasi dah tak ada. Maknanya kalau yang besar macam itu dah tak ada, yang kecil lagi. Lepas tu saya tanya, berapa harga? Oh, dia tak tahu. Maknanya apa? Berapapun habis harga. Itu baru corona jatuh. Belum bintang-bintang jatuh, belum matahari digulung. Jadi kalau kita ini tidak mau taat kepada Allah, melainkan setelah datang bencana, lebih baik bencana itu ada. Kalau tak ada, kita lupa. Artinya kalau kita jenis manusia yang sedar apabila bencana itu datang, bagus bencana datang, sedar semua. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran seperti ini supaya kita jangan sedarnya setelah datang musibah. Ini sebenarnya Allah nak beritahu, jangan tunggu kiamat datang itu baru sedar. Memang kalau dia datang memang sedar. Tapi kesadaran apabila datang pada saat yang tidak lagi diperlukan, tidak berguna. Dan Allah mau kesadaran itu datang ketika Allah perintahkan kita solat, solat. Ketika Allah perintahkan buat baik, buat baik. Itu yang berguna.
Jangan tunggu orang yang terkena virus ini, kalau disahkan itu habis dah. Sampai yang merawatnya pun macam astronot, sebab takut terkena. Dan yang merawatnya, dokternya yang kena di negeri tempatnya itu banyak. Dahsyatnya. Padahal halus tuh. Yang namanya virus ini halus. Dulu ketika Allah membuat perumpamaan nyamuk, orang-orang kafir, apa Allah buat perumpamaan dari binatang kecil macam ini, nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman, bahwa ini adalah satu kebenaran yang kita kena terima apabila Allah inilah keadaannya. Oleh itu Allah terangkan, wa izal jibalu suyirat. Sekarang kan kita tengok gunung-gunung. Kalau di Bintulu ni, kalau tengok gunung ke mana? Saya tidak tahu. Kalau lalu jembatan, setiap minggu ni lalu jembatan Kuala Tetau. Sebelah kanan itu Kuala Laut. Sebelah kiri itu kalau terang dia ada gunung. Apa? Gunung mana itu? Setiam. Setiam ada bukit. Bolehlah buat ekspedisi ke sana. Boleh. Buat ekspedisi. Tak luki. Jangan gunung-gunung yang di Jawa saja kamu tak luki. Coba pergi sana, gunung apa itu? Ketika gunung ini ada, tenang. Kita ni tidak bersyukur. Tapi apabila gunung itu mengeluarkan abahnya, baru kita berlari. Ketika di Jogja itu, gunung apa itu? Gunung Merapi, ya Gunung Merapi. Namanya apa? Serapi. Dia apabila dia keluar, dia tu mengejar orang, berlari orang sekuat yang dia boleh, kalau boleh dia terbang. Ketika itu memang ada yang disuruh lari sebelumnya seminggu tu disuruh mesti jarak daripada gunung sekian kilometer, tapi ada yang tidak dengar. Akhirnya semua tertimbus dengan lava, tertimbus sebab lava itu menutupi bangunan-bangunan sampai ke atap dia, tertimbus. Jadi kalau kerajaan yang ada ilmu, dia ada kementerian yang ada ilmu bahwa kalau dia meletup, dia akan keluarkan lava. Lava ini akan menutupi kampung sejauh macam ni. Kalau orang tak dengar, maknanya dia akan tertutup. Akan tertutup. Kalau di Bromo itu, kita naik ke gunung itu sudah kosong. Sudah kosong. Sebab dia keluar. Dan di sekeliling Bromo itu menjadi padang pasir. Padahal sebelumnya hutan. Jadi jangan mungkin menyeronokkan. Kalau kita boleh tengok macam pesta bunga api itu. Jangan kata seronok. Orang-orang yang menyaksikan tu dah tak ada dah. Jadi di sini juga wa izal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dihilangkan. Wa izal isyaru utilat. Apa yang keempat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
Artinya apa? Ini ketika itu disebut unta-unta yang buntingnya. Zaman itu kalau ada unta bunting itu, itulah rezeki. Kalau sekarang apa agaknya unta-unta bunting itu tak lama lagi keluar anak gitu kan. Nanya apa? Kalau kontraktor apa? Projek-projeknya dibiarkan tak kisah. Aku tak peduli pun. Sebab apa? Sedang mencari keselamatan. Wa idzal wuhusu husyirat, ketika apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Saya pun tidak paham macam mana dikumpulkan. Maknanya ketika itu binatang liar ini dia paham akan berlaku sesuatu yang besar, lalu dia akan pergi ke satu tempat yang menurut dia selamat. Sebab waktu tsunami itu, sebelum berlaku tsunami, binatang-binatang dah tak ada dah. Oh, dia dah pergi dah mana? Tak ada. Jadi dia buas, maknanya kalau buas ni tak boleh diatur, tapi ketika itu boleh diatur. Oh, seakan ada yang atur. Dia pergi ke mana tempatnya. Makanya kalau kita tengok macam mana gambaran tentang binatang-binatang ini, biasanya manusia buat dia punya pemikiran, dia hayalkan dalam bentuk filem Tarzan lah. Oh, binatang buas boleh bercakap, boleh diatur. Jadi ketika itu sangat dahsyat. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Ini dulu di zaman ketika zaman awal Islam. Kalau seseorang itu diberitahu bahwa istrinya melahirkan, kalau yang dilahirkan lelaki dia gembira, tapi kalau yang dilahirkan perempuan maka mukanya menampakkan yang tidak senang. Jadi mereka menguburnya, artinya tidak suka. Ketika itu apabila mereka yang dikubur ni dibangkitkan, kemudian ditanya atas dosa apa mereka dibunuh. Kemudian apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, kita ini sekarang macam relax saja, sebab kita tidak tahu kita ni timbangan amal kita ni lebih ke kurang. Kalau kita tahu kurang dan kita tahu besok misalnya tak bangun lagi, malam tu tak dapat tidur, istighfar, tak dapat ngantuk. Macam waktu dengar kuliah macam ini tenang, tapi orang dengar kuliah ini walaupun ngantuk pun insyaAllah dapat pahala daripada ngantuknya di rumah gitu. Jadi biarlah aja yang ngantuk itu, dia dapat dua nikmat, nikmat hadir dan nikmat ngantuk. Tapi kalau yang tidak ngantuk 3 pahala. Okey ya, jangan kacau. Kemudian
Dan apabila langit dilenyapkan. Oh, saya pun tidak tahu macam mana langit dilenyapkan. Tapi kita tahu langit tu, kita tahu dilenyapkan. Tapi bagaimananya kita tidak tahu. Langit dilenyapkan macam mana? Mananya kiamat lah. Kemudian apa? Dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan. Jadi apa berita yang Allah nak sampaikan kepada kita? Yaitu apa? Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Ini kita sekarang ni tak tahu macam mana keadaan amal-amal kita, macam mana catatan amal-amal kita. Oleh itu kita macam relax aja. Tuan-tuan pernah tak pergi ke kedai, perasan di dompet ada duit, jadi bawa itu apa, tempat untuk simpan barang, ambil satu, ambil satu, ambil satu, ambil satu, pergi ke kasir, wah berapa, keluar, rupanya tak ada duit. Kalau ini masih senang tinggal IC. Biasanya kalau di Mekah itu, di Mekah kita ni balik saja masjid, pergi ke restoran. Oh, nak makan ayam penyet di Mekah konon. Dah makan okey, kawan-kawan saya belanja makan. Waktu nak bayar dia kata, oh, minta maaf, ini saya letak apakah macam IC kita, rupanya tak bawa duit. Nanti saya datang lagi, saya nak ambil duit. Apa kata yang punya kedai? Sebab itu di Mekah atau di Madinah dia kata, jangan susah, ini tak payah, balik saja, nanti kalau ingat bayar. Oh tak mau, nanti kalau saya lupa, dia kata kalau lupa halal. Itu di Mekah, di Madinah. Tapi kalau di sana catatan amal tak apa, halal, mana dah. Perhitungannya dahsyat. Artinya apa? Jangan tak bawa catatan amal, jangan tak bawa bekal. Itu yang nak diberitahukan kepada kita. Nanti akan hancur, kemudian akan dikira amal-amal kita. Ketika itu siapa yang amalannya berat, dia beruntung, kalau kurang dia rugi. Maksudnya jangan sampai menghadap Allah tak cukup amal. Kalau susah beramal, biasa, dunia ni memang susah. Tidak apa, kejar saja yang susah. Kalau hidup di dunia ini merasakan kesusahan karena beramal, itu namanya kenikmatan. Jangan lari daripada kesusahan beramal. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum lari daripada kesusahan, tak ada dakwah. Susahlah nak hadir sebab pagi-pagi ini nyaman tidur. Kalau macam itu rugi. Betul tak telah? Itulah. Jadi yang nak dibagi tahu apa yang nak dibagi tahu? Supaya sebelum terjadinya yang dijelaskan tadi, buatlah persiapan. Buatlah
amalan. Susah macam mana pun buat. Letih macam mana buat. Sehingga keletihan itu pun tidak lagi mengejar kita. Dah biasa dah. Sehingga kesusahan itu tidak lagi susah, biasa. Dulu kalau setiap minggu ni kena balik, letih. Kalau letih, fikir naik bas. Sebab kalau drive letih, naik bas, naik duduk nyaman. Lama-lama tidak letih. Tapi kalau kita lari daripada keletihan, adanya apa? Macam orang dah mati, hidup tapi mati. Jangan lari daripada keletihan. Ketika kita mengumpulkan bekalan, jangan lari daripada kesusahan. Ketika kita mengejar surga, karena apa? Di sebalik kesusahan itu, ganjarannya itu nanti akan memberikan satu keadaan di mana kita, kalau tahu macam ini, dulu aku akan susah lagi. Rupanya ganjarannya besar. Rupanya balasan daripada Allah ini tak dapat dikira, berlipat gandanya. Itu. Jangan pernah merasa susah ketika beramal. Seronok beramal. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika memperjuangkan Islam. Sampai dalam peperangan Badar itu doanya, ya Allah, kalau Engkau tak tolong, selepas ini tak ada lagi orang yang beribadah kepada Engkau. Ini saja yang baki ini yang baki. Allah menangkan. Dahsyat bulan Ramadan pula tu. Jadi kalau kita ingat apa yang Allah janjikan, surga didekatkan, ketika itu menyesal kita kenapa dulu ketika di dunia tak berlipat ganda lagi amal-amal kita. Makanya orang-orang yang baik-baik itu apa? Dia baca saja bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwa samiul alim tiap hari. Sebab apa? Dalam hadis, siapa yang membaca 3 kali di pagi hari, maka sampai petang dia tidak akan mati mengejut. Dan siapa yang membacanya di petang hari 3 kali, dia tidak akan mati mengejut. Sehingga ke mananya apa? Mereka relax aja. Kalau datang, ya memang ajal. Dan ajal itu kan, berapa banyak orang yang tidak sakit, yang sehat, mati secara tiba-tiba sebab sudah ajal. Dan berapa banyak orang yang terbaring karena sakit, panjang umurnya. Kan ada, setahun yang lalu kita ziarah ke hospital, masih ada gitu. Masih ada. Lepas tu tanya, mana itu orang yang dulu jaga? Dia dah meninggal. Jadi ikuti langkah-langkah yang dipesan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan kesehatan, tapi jangan takut. Ikuti langkah-langkah peraturan, tapi jangan takut. Tetapi apa? Jadikan kalau takut terus beramal. Jadi sampai sini sajalah. Sebab sudah bangun. Nanti kita sambung lagi, oke? Sampai ayat berapa? Wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Inilah ketika itu sedarlah setiap diri atas apa yang pernah dia lakukannya. Kalau dia melakukannya banyak, beruntung dia, bahagia dia. Alhamdulillah, dulu sempat bersusah payah dalam mengejar kebaikan.
gembira, beruntung. Yang tidak buat amal tu, alamak, celaka. Dia celaka. Dia sendiri katakan celaka. Kenapa jadi manusia begini? Kenapa tak jadi debu saja? Dan berangan-angan dunia kembali normal, kemudian dia boleh hidup dan memperbaiki amalnya. Tapi ketika itu tak guna. Jadi mudah-mudahan pagi ini kita dapat peringatan dan petunjuk daripada Allah yang menjadikan kita, ayo buat kerja. Buat kerja. Buat kerja. Gesit. Apa gesit? Cerdas. Kemarin saya panggil pelajar di Mekah dengan Ustaz Abu. Dia kata, boleh tak ambilkan tanah yang sudah dibakar? Okey Ustaz, kumpulkan. Dapatlah 4 guni. Lepas tu panggil 2 lagi, 4 guni. Ambil tu 2 guni tai kambing, sebab di sana ada ternak kambing. Campur. Apabila campur lagi dengan apa itu, baja urea. Campur. Tapi urea sikit saja. Lepas jadi juma, saya cakap dengan anak-anak, tengok, kamu bergerak dalam masa sekejap saja sudah dapat, kalau dimasukkan guni ni dah dapat berapa guni, atau dapatlah 5 guni. Dan 1 guni itu kita beli kedai RM32 tanah untuk tanam tu. Artinya apa? Dengan kerja anak muda, kita boleh menghasilkan. Tapi kalau dia tidur, tak ada apa-apa. Betul. Anak-anak muda ni, kalau dia kahwin, dia kerja setahun, anak dapat 1. Yang lain tak faham, itu faham. Artinya kalau tak kerja, tak dapat apa-apa. Tapi kalau kerja, ada hasil. Kalau kita letakkan 1 bata untuk menyusun dinding, 1 hari berapa banyak bata? Okey, insya-Allah mudah-mudahan difahami. Dunia untuk bekerja, akhirat untuk enjoy. Jangan terbalik, dunia untuk enjoy, akhirat untuk menyiksa diri. Jangan gambling. Jangan pura-pura tak tahu, nanti menyesal. Tidak ada guna menyesal. Mari kita buat kerja, cari perkara yang bermanfaat, walaupun sedikit. Latih kita bekerja, latih badan kita ini, badan yang buat kerja. Jadi ini saja, insyaAllah kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.